Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat pada pagi ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Kali ini kita akan membahas tentang matematika minat kelas 12, yaitu aplikasi turunan fungsi trigonometri yang kedua. Kemarin yang pertama kita sudah membahas mencari gradien garis singgung. Maka pada kesempatan ini adalah fungsi naik dan fungsi turun. Ada yang ditanyakan dari yang disampaikan kemarin? Ayo, kalau ada yang ditanyakan silakan. Nggak ada ya, karena beberapa di antara kalian ada yang WA pribadi ke saya untuk menanyakan materi-materi yang sebelumnya ya. Bagi yang belum pernah bisa dilakukan ya. Nomor WA pribadi saya ada di bagian akhir dari seri ini gitu ya, ada di bagian akhir ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mulai dengan menyampaikan kalimat hikmah, yaitu kalau kita mengenal diri sendiri dengan benar, maka pasti kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya ulang, jika kita mengenal diri sendiri dengan benar, maka pasti kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Coba kalau kita mengenal diri sendiri, kita bisa tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Lalu juga kita kenali apa potensi yang ada pada diri kita ya. Juga kita kenali apa kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Maka waktu yang kita punya kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri agar apa? Agar kita bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Juga kita akan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk mengeksplor diri ya. Agar apa? Agar potensi yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesuksesan kita. Dan kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk apa? Untuk meminimalisir ya, mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri ini. Oke ya, mari kita berusaha mengenali diri sendiri. Tidak perlu kita terlalu banyak mengenali orang lain sehingga kita menjadi tidak baik hati kita nantinya. Kenali diri sendiri, lalu kita manfaatkan waktu kita untuk meraih sukses sesuai dengan apa yang kita miliki. Baik, kita lanjut pembahasan kita tentang aplikasi turunan. Teorinya di sini tidak terlalu sulit ya. Hanya mengingat ini aja. Kalau grafik fungsi itu dikatakan naik jika turunan pertama lebih besar dari 0. Dan turun jika turunan pertama kurang dari 0. Hanya ini yang perlu diingat. Naik jika turunan pertama lebih besar 0, turun jika turunan pertama kurang dari 0. Kembali kita ingat di turunan fungsi trigonometri yang pertemuan pertama bahwa Y sama dengan sin Kx itu punya turunan Y aksen sama dengan K cos Kx. Ini masih ingat ya? Sudah pernah kita sampaikan. Terus kalau Y sama dengan cos Kx, turunannya Y aksen sama dengan min K sin Kx. Ini nanti yang akan banyak kita pakai untuk menyelesaikan soal dari fungsi naik dan fungsi turun. Contohnya seperti ini, contoh 1 ya.
sama dengan cos 2x min 2 cos x itu naik pada atau turun pada interval berapa jika x-nya 0 ya. Jadi di sini ada keterangan x-nya 0 terus turun berapa x-nya ya, berapa x yang memenuhi. Kalau turun berarti yang ini yang dipakai ya, y aksen kurang dari 0. Langsung aja turun. Berarti y aksen sama dengan berapa? Ini kalau cos kx turunannya min k sin kx. Berarti kalau cos 2x berarti k-nya 2. Langsung aja pakai ini berapa? Min k sin min k-nya 2 ya, sorry. K-nya 2 langsung ya, ini 2 ya. Sin 2x. Min 2 ini dari sini ya. Turunannya cos apa? Kalau ini berarti k-nya 1 ya. Berarti di sini min ya, min sin x ya. K-nya 1. Sehingga ini sama dengan apa? Min 2 sin 2x min dengan min jadi plus 2 sin x ya. Kalau turun maka apa? Y aksen kurang dari 0. Berarti ini kurang dari 0 langsung gitu. Ini saya tulis min 2. Ini sin 2x ini waktu kelas 11 bisa kita ubah menjadi ini 2 sin x cosinus x. Rumus sudah terangkap gitu ya. Jadi yang saya beri garis bawah ini sama dengan ini. Ini materi kelas 11 matematika minat ya. Plus 2 sin x kurang dari 0 dari sini ya. Setelah itu apa? Ini saya bagi 2 boleh aja ya, 2 menjadi apa ke sana ya? Menjadi kalau ini 2 dicoret tinggal min 2 langsung, jadi min 2 sin x cos x plus ini 2-nya dibagi 2, 2-nya hilang ya, tinggal 1, tinggal apa? Sin x kurang dari 0 dibagi 2, 0 ya. Nah, di sini ini dengan ini sama-sama sin. Kalau sama bisa dikeluarkan ya. Menjadi apa? Sinus x yang sama, yang enggak sama taruh dalam kurung. Apa? Min 2. Ini min 2 cos x plus sin kalau sudah keluar di sini berarti tinggal 1 kurang dari 0. Berarti kita samakan dengan 0 ini samakan dengan 0, ini samakan dengan 0 dulu. Berarti yang ini jadi apa? Sin x sama dengan 0. Sin berapa yang menghasilkan 0? Berarti 0 terus 180 terus 360 gitu ya. Terus berikutnya ini cos x sama dengan setengah. Tahu ya setengah ya? Ini disamakan dengan 0, maka min 1 ke sana, min 1 bagi min 2 itu setengah. Cos berapa menghasilkan setengah? Ada yang ingat? Berapa? Ya, 60, pandai. Ada lagi? 100? 120 tidak. Kenapa 120 tidak? Karena kosinus itu positif di kuadran berapa? 1 dan 4. Ini kuadran 1 berarti kuadran 4-nya berapa? 300, pandai ya. 300 derajat. Setelah itu apa? Masukkan ke garis bilangan begini, masukkan garis bilangan. Ayo, berapa? 0 ya. Terus 60. Terus 180. Berikutnya 300 ya. Berikutnya lagi 360. Ini intervalnya bisa kalau dari jawaban yang disiapkan itu sampai 360 ya. Setelah itu apa? Beri tanda ini plus atau min gitu ya. Beri tanda plus atau min ya. Maka untuk memberi tanda itu coba sembarang x yang menurutmu enak yang tidak ada di sini ya. Yang tidak ada di sini. Berarti kamu bisa mencoba misalnya
berapa ya, 30 misalnya. Kalau X-nya 30, sembarang aja, 45 boleh, pokoknya enak dan tidak ada di sini ya. Berarti kalau 30 berarti ya apa? Masukkan ke sini ya. Jadi berapa? Sinus 30 terus min 2 kali cos 30 ditambah berapa itu? Ditambah 1. Sin 30 berapa? Setengah ya, setengah. Di sini ya, setengah. Kali cos 30. Setengah akar 3 ditambah 1. Ini coret ya. Setengah itu positif, akar 3 itu 1 koma ya. 1 koma dengan min 1 koma. Ditambah 1 berarti minus. Minus tambah setengah itu berarti hasil dikali plus hasilnya minus. Ini minus kali plus hasilnya minus. Berarti di sini itu tandanya minus. Lalu di sini plus, min, plus sudah ya 360. Yang ditanya apa ini? Lebih kecil 0 berarti ini ya. Berarti ini. Jadi X yang memenuhi adalah 0 lebih kecil X lebih kecil 60 atau apa? 180 lebih kecil X lebih kecil 300 ya. Jadi ini kuncinya hanya apa? Mengingat ini satu ya. Ini kalau fungsi naik Y aksen besar 0, kalau fungsi turun Y aksen kurang dari 0. Terus turunan ini saya kira sudah terbiasa ya. Lalu apa? Nilai ini mencari nilai 0 ini ya, diusahakan bisa. Ini persamaan trigonometri. Materinya sudah pernah kita pelajari di kelas 11 dulu ya. Jadi materi kelas 10, kelas 11 itu dipelajari lagi sehingga apa? Kalau dibutuhkan di kelas 12 itu kamu bisa memanfaatkannya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Mungkin belum ada ya? Baik, kalau belum ada, nanti kalau ternyata di rumah ada pertanyaan, bisa aja lewat WA pribadi, ada di bagian belakang nomornya ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Tadi di depan saya sudah sampaikan kalimat hikmah, kenali diri sendiri dengan baik ya. Kenali diri sendiri dengan baik. Agar apa? Agar kita tidak salah mengestimasi diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita belum bisa memahami sesuatu, kita akui saja bahwa kita belum memahami. Sehingga apa? Kita bisa memperbaikinya. Ayo kita berusaha jujur kepada diri sendiri. Potensi kita manfaatkan, lalu kelemahan kita berusaha eliminasi ya. Kita kurangi minimal ya, kita kurangi. Baik, kita bahas soal SBMPTN berikut ini. Fungsi fx sama dengan akar 2 ditambah x per akar 2 min sin x naik pada interval x berapa. Jadi x-nya yang ditanya kalau fungsinya naik ya. Maka membahas itu kita ubah bentuk ini menjadi begini. Fx sama dengan 2 ditambah x per akar 2 ya, per akar 2 min sin x pangkat setengah ya, pangkat setengah. Tahu ya? Kalau akar, bentuk akar di sini tidak ada angka, maka ini berarti setengah. Kalau di sini ada angka 5 misalnya, maka di sini 1/5. Kalau 3, 1/3. Kalau tidak ada angka seperti ini, itu berarti di sini 2 cuman tidak ditulis, itu perjanjiannya. Kalau 2 tidak ditulis. Makanya di sini setengah ya. Bisa dipahami ya? Oke. Ini bisa kamu anggap apa? U pangkat N. Sehingga nanti F aksen X ya, sama dengan apa? N kali U, N-1 kali
U aksen. Kali U aksen. Yuk, berarti U-nya apa? U-nya berarti ini U ya. Tulis U-nya ya. U sama dengan 2 ditambah X per akar 2 min sin X ya. Kalau ditanya U aksennya, turunannya 2 berapa? 0 ya, oke. Turunannya X 1, ini enggak usah diturunkan, ini karena angka ya, diturunkan yang X saja. Berarti plus apa? Turunannya X 1 per akar 2 gitu. Bisa ya? Jadi jangan bingung, ditulis begini terus nanti bingung ya. Dilihat ini aja, turunannya X apa? 1, akar 2-nya tetap ya. Terus turunannya sin apa? Turunannya sin tahu tadi? Cos, bagus. Berarti cos X ya, itu U aksen sudah. Sehingga kita pakai yang ini kita pakai ya, F aksen X berapa? N-nya itu ini, setengah berarti ya. Berarti setengah, terus kali U-nya berarti tetap ini ya, tulis berapa? 2 ditambah X per akar 2 min sin X ya. Di sini N-1 berarti setengah kurangi 1 ya. Kali apa ini? U aksen. U aksennya berarti ini. Nolnya tidak saya tulis ya. Yang ini aja yang saya tulis. Berapa itu? 1 per akar 2 min cos X ya. Itu F aksen X. Karena diminta fungsi naik, maka F aksen X lebih besar dari 0. Ini saya tulis dulu berapa ini? 1 per akar 2 kali cos X dibagi 2, ya inilah 2 itu ini. 1 dikalikan ini, hasilnya ini. 2-nya ini. Setengah kurangi 1 berapa? Min setengah. Karena min setengah bisa dibawa ke bawah menjadi pangkat setengah. Oke. Berarti di sini berapa? 2 ditambah X per akar 2 min sin X. Ini tadi min setengah dibawa ke bawah menjadi setengah. Menjadi setengah. Paham ya? Karena itu naik berarti lebih besar dari 0. Ini kalau kamu sudah mahir mengerjakan soal sampai sini nih bisa dikerjakan dengan sangat cepat gitu. Bisa dikerjakan dengan sangat cepat. Tapi karena ini menerangkan, saya pelan-pelan dulu agar kamu bisa paham ya. Saya tulis begini, 1 per akar 2 cos X ya. 1 per akar 2, ini min ini ya. Berarti di sini min, berarti di sini ini min cos X ya. Dibagi, kalau setengah itu bisa ditulis akar ya. Berarti ditulis 2 akar 2 plus X per akar 2 min sin X lebih besar dari 0. Apakah kalian ada yang tahu nilainya akar itu bagaimana? Akar 9 berapa? Ada yang tahu? Plus minus 3. Betul dah. Ada yang berpendapat lain? Akar 9 berapa? 3. Plus minus 3 apa 3? Plus minus 3. Yang benar itu 3 ya. Akar 9 itu 3 ya. Akar bilangan positif itu nilainya pasti positif. Lalu kenapa kok pernah kita lihat plus minus 3 itu? Plus minus 3 itu kalau begini loh. X kuadrat sama dengan 9, maka X-nya plus minus 3. Bisa membedakan ya, ini dengan ini ya. Akarnya 9, 3, bukan plus minus 3. Akarnya 4, ya 2 ya. Akar bilangan positif selalu positif. Nah, ingat-ingat kalimat tadi, akar itu nilainya pasti positif. Berarti yang ini bawah ini nilainya positif. Karena apa? Akar positif kali positif hasilnya positif.
Karena ini positif, berarti yang bawah nggak usah diperhatikan lagi, yang diperhatikan yang atas saja ya. Ini dibagi positif, hasilnya lebih besar dari 0 gitu aja. Maka langsung aja ke sini. Yang ini jadi apa? 1/2 min cos X lebih besar dari 0. Yang ini nggak usah ditulis, karena ditulis itu plus per plus gitu, berarti nggak ada pengaruh ya. Kalau per min nanti ada pengaruh. Ya, oke. Berarti ini pindah ke sana. Jadi apa? 1/2 bisa tulis setengah akar 2 lebih besar dari cos X. Ya. Kalau ngerjakan pertidaksamaan trigonometri seperti ini, itu yang enak itu memakai apa? Memakai grafik ya, memakai grafik. Grafiknya begini, grafiknya kosinus. Kalau digambar begini. Ingat ya, ini waktu kelas 10 ya. Waktu kelas 10. Ini 1, di sini min 1. Kosinus itu dimulai dari sini, serot. Ini ke sana. Gambarnya begini ya. Ini kosinus. Ini 90 derajat ya, ini 180, 90 derajat, 180, yang ini 360. Kalau ini setengah akar 2 berarti di sini, setengah akar 2 ya. Berarti ini ke sana. Ya, oke, ini enggak perlu ya, yang ini aja yang penting. Cos berapa menghasilkan setengah akar 2 tahu? 45, bagus. Ini berarti 45 ya. Terus ke sana cos berapa lagi menghasilkan setengah akar 2? 45 di kuadran 4 berapa? 315. Oke, ini 315. 315. Dimintanya cos X kurang dari setengah akar 2. Kurang dari setengah akar 2 berarti di daerah sini loh. Saya urek-urek gini ya biar nampak jelas. Berarti di daerah sini. Kalau ini di atas, kalau ini di bawah. Berarti jawabannya berapa? 45 derajat lebih kecil X, lebih kecil berapa ini? 315. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak ada ya, cukup jelas ya. Jadi kalau sinus gimana gambarnya? Ada yang tahu ya? Nanti diingat-ingat ya di rumah ya. Bagaimana sinus? Barangkali apa? Nanti ini soal ini diubah menjadi cos sehingga ini menjadi U aksen ini menjadi sinus. Kan bisa aja ya. Sinus. Sehingga apa? Kamu juga harus tahu grafiknya sinus. Coba nanti kamu bisa coba dirobak sendiri di rumah, buat soal sendiri. Ini kamu ganti cos, yang lainnya tetap ya. Ini diganti cos, lainnya tetap kamu kerjakan. Bagaimana hasilnya? Agar apa? Agar kamu terbiasa dengan soal-soalnya. Oke ya? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, di belakang itu ada tantangan ya. Kamu bisa coba terus, dilatih terus. Barangkali saat berlatih itu ada sesuatu yang menyulitkan kalian, tidak apa-apa ya. Kesulitan di saat nyoba itu bisa diatasi. Tapi kalau kesulitan di saat tes itu yang tidak bisa diatasi ya toh. Mengatasinya bisa ngulang tahun depan nanti ya, ngetesnya. Oke, dicoba tantangan itu. Kalau ada kesulitan bisa hubungi saya WA Pri ya, atau kita nanti lakukan Zoom atau apa gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.